Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali bersama dengan kami di channel ini. Dan terima kasih untuk Anda semua yang tetap setia mengikuti video-video di channel ini. Ya, kami pernah diminta untuk mereaksi video-video dari beberapa akun media sosial orang-orang Indonesia yang berada di Malaysia ataupun yang ada di Indonesia, yang menurut mereka terkesan merendahkan Indonesia. Kami tidak perlu menyebutkan satu persatu akun-akunnya, dan Anda bisa mencari sendiri di media sosial, baik itu di YouTube atau akun-akun media sosial lainnya. Ya, kalau dilihat memang ada akun-akun tertentu yang kerap kali membuat konten-konten video, terutama video reaksi, yang selalu dikaitkan dengan Indonesia. Akan tetapi terkesan lucu dan menggelikan. Kenapa kami katakan demikian? Pada konten-konten tertentu, hal-hal yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan kedua negara ini lalu dibuat sedemikian rupa seakan-akan ada kaitannya. Apalagi sesuatu yang ada di negara tetangga namun belum ada di Indonesia, maka hal tersebut menjadi makanan empuk untuk diulik oleh mereka. Kita bisa lihat beberapa video dari akun-akun YouTube misalnya, ketika mereka membahas mobil di Malaysia kemudian dikaitkan dengan Indonesia, ataupun bahas hal-hal yang remeh-temeh lalu dikaitkan dengan Indonesia, seakan-akan di Indonesia ini tidak ada apa-apanya. Pada tambahan video, kadang-kadang saat dilihat kesannya sudah menggelikan dan merendahkan negara. Kemudian pada ulasannya juga terkesan senang dan bangga karena banyak view, yang meskipun kemudian mengundang komentar-komentar hingga merendahkan martabat negara. Lalu muncul pula perang komentar antar netizen di kedua negara ini. Dan yang anehnya, saat video mereka direaksi balik oleh YouTuber Indonesia, mereka pun tidak terima, kemudian membela diri dan marah. Dan bahkan yang lebih aneh lagi, ada yang mengancam untuk memproses hukum YouTuber Indonesia yang mereaksi video mereka. Ini yang kita katakan siapa yang kebalik otaknya. Menurut kami sih sebenarnya mereka ini menggunakan sudut pandang yang sempit, atau dapat dikatakan hanya dari satu sisi, yang belum tentu satu negara di Malaysia mereka sudah kelilingi semua. Apalagi konten-konten perbandingan kemajuan negara tetangga yang seakan-akan sudah sempurna sekali dalam benak mereka. Apalagi penilaian dari aspek ego idealnya yang belum tentu seluruh rakyat Indonesia alami seperti mereka, lalu digambarkan seakan-akan di seluruh Indonesia mengalami seperti yang mereka alami. Kemudian mengambil dan mereaksi video-video testimoni 1-2 orang asal Indonesia yang juga mungkin satu jalur di otaknya, maka negara Indonesia lah yang menjadi penilaian mereka. Dan ditambah sedikit bumbu-bumbu narasi dari mereka seakan-akan seperti solusi, padahal apa yang mereka utarakan tanpa konsep dan solusi yang jelas. Dan kalaupun ada solusi, itu tidak lebih baik dari warga negara lain yang ada di Indonesia. Apalagi kalau kita bandingkan dengan para ahli-ahli di Indonesia. Di sisi lain, di negara Indonesia sendiri pun mungkin mereka hanya melihat dari tempat atau daerah asalnya, yang seakan-akan mereka sudah kelilingi 1.900.000 km lebih luas Indonesia, lalu mengeneralisir satu negara. Tapi karena di otak sudah nyaman untuk diulik dan ditambah komentar-komentar dukungan negara tetangga, apalagi tujuannya mencari keuntungan dari sisi ekonomi atas sebuah konten, maka marwah bangsa pun mereka kesampingkan. Padahal hampir semua negara maju di dunia ini banyak juga persoalan dalam pengelolaan negara, entah itu kemiskinan, pengangguran, lingkungan hidup, sosial politik, maupun permasalahan-permasalahan ekonomi. Hal ini yang dapat kita ibaratkan rumput tetangga lebih hijau ketimbang rumput di lahan sendiri. Atau juga dapat dikatakan karena sudah nyaman di rumah tetangga yang lebih mewah dengan segala fasilitasnya, lalu mulai menilai rumahnya sendiri jelek. Kemudian mulai menunjukkan, inilah kami yang hidup di rumah tetangga, ini loh fasilitas yang ada di rumah tetangga, atau inilah kelebihan di rumah tetangga. Lalu tentu ada sanggahan dan pertanyaan, apakah salah atau apakah tidak boleh jika membuat perbandingan? Ya, membuat perbandingan secara positif untuk tujuan perubahan itu memang boleh selama tidak berlebihan. Namun kalau perbandingan yang dilakukan secara overdosis, itu bisa menunjukkan suatu gejala penyakit di dalam diri. Ibarat obat, kalau tujuannya untuk menyembuhkan sakit, namun kalau dikonsumsi secara overdosis maka bisa membunuh diri sendiri. Tapi kalau penyakit dalam diri sudah akut, maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut sedang mengalami suatu penyakit sosial, yaitu suka membanding-bandingkan, dan pada akhirnya ia tidak memiliki jati diri. Nah, kalau sudah tidak ada jati diri, maka tak perlu ditanyakan lagi jiwa nasionalisnya.
karena secara psikologi jiwanya sedang mengalami gangguan meskipun terlihat normal-normal saja. Maka sebagai saran untuk orang-orang yang suka membuat perbandingan, ingatlah bahwa membuat sesuatu di dunia maya, apalagi di media sosial yang bisa diketahui oleh banyak orang, jangan sampai akan menjadi bumerang bagi diri Anda sendiri. Karena jika segala sesuatu yang sering Anda banding-bandingkan, namun di kemudian hari apabila ada perubahan, maka bukan hanya soal jati diri Anda yang akan diulik, tapi Anda juga akan menjadi orang yang akan dibenci oleh sesama warga negara. Sehingga sekalipun Anda sudah makmur dan hidup sejahtera di negara tetangga, jangan sampai menilai negeri sendiri jelek seakan-akan tidak ada perkembangan dan perubahan. Oke, demikian video kami, semoga bermanfaat.